terus ini jadi psikolognya sempat baca juga, kita kasih ke psikolog juga gitu. Wow, menarik. Jadi emang ada juga bantuan dari profesional yang lebih tahu tentang hal ini ya. Oke, Kak Prilly, mungkin aku potong dulu, aku pindah ke Umay dulu nih karena Umay juga baru gabung. Kak Umay, apa kabar? Kenalin, aku Sania yang akan ngobrol-ngobrol. Sorry, aku di mobil ya. Kanan, tapi Iya, nggak apa-apa. Ini maaf ya, aku agak gelap, ring light aku yang biasa live dipinjem adekku. Nggak apa-apa Kak Prilly, gelap juga tetap kelihatan cantiknya. Kak Umay, mungkin sebelumnya nih aku mau nanya dulu, awalnya Kak Umay akhirnya pengen bikin film ini tuh gimana sih? Dan kenapa ngajak Kak Prilly juga untuk bergabung? Tadi Kak Prilly udah sempat cerita juga sih sebenarnya. Nah, gue ngerasa siapa lagi aktor Indonesia atau aktris di Indonesia yang bisa punya range seluas Prilly untuk gue harus akuin, walaupun gue malas untuk mengaku ini, dia akan tapi harus gue akuin bahwa Prilly punya range yang gue butuhin untuk karakter Niskala di film Kukira. Maka memerankan bipolar sendiri dan memerankan karakter ini nggak pas di sini gitu loh, maksudnya. Dan gue tahu cuma Prilly yang bisa memaintain Jan ini sebagai anaknya sendiri gitu kan, karena tugas kita, beban yang di pundak kita ini berat, bukan hanya sekedar menyampaikan isu aja. Selepas syuting kita masih punya tanggung jawab moral terhadap isu yang kita bawa ini ke film kan gitu. Jadi ini suara gue putus-putus ya? Putus-putus dikit tapi masih bisa didengar. Oke. Ya jadi memang gue ngerasa bahwa ya Prilly orang yang paling tepat untuk gue ajak bermain sebagai Niskala, dan ya dia orang yang tepat juga untuk jadi produser film gue, karena kita tahu Prilly jago sekali jualan. Kita tahu Prilly jago sekali dalam hal itu, dan ya, kenapa enggak gitu loh, maksud gue cukup pede dengan hasilnya, dan kayak ya ayo kita bikin yang bagus bareng-bareng Bril gitu. Iya, betul. Dan kita punya visi yang sama gitu. Kita punya keresahan yang sama. Itu sih yang membuat kita bisa bersatu gitu. Karena ya mau seberapa jago aku jualan, mau seberapa bagus ceritanya, tapi kalau visi kita nggak sama kan, ya percuma juga, kita nggak akan bisa dari hati gitu kan. Tapi kita punya visi yang sama bahwa gila ya, kesehatan mental tuh penting banget gitu. Terus aku sama Umay kan sebelum kita bekerja kita udah temenan duluan ya, kita udah sahabatan duluan. Jadi Umay tahu what I've been through in my life, aku juga tahu what Umay been through gitu. Jadi kita tahu kondisi mental masing-masing yang akhirnya membuat kita punya visi untuk ya ternyata kesehatan mental tuh memang penting, dan bukan kita aja yang ngerasain kayak gini, yang lebih parah banyak gitu, yang lebih ngerasa sendirian, yang lebih ngerasa masalahnya itu numpuk banget di kepala dia, itu bukan kita aja, banyak gitu di luar sana. Dan makanya kita kan juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia untuk juga menjadi patroli kita lah di saat kita bikin film. Untuk ngeliatin. Asistensi kita. Bahkan di saat filmnya itu baru raw editing, jadi editnya belum selesai, baru raw, itu kita melakukan nobar bersama mereka untuk kasih lihat bahwa ada yang salah gak nih dari sisi bipolarnya, karena kita kan nggak mau misleading kan. Sampai akhirnya orang Bipolar Care Indonesia yang juga penyintas bipolar, dia bilang dia nangis banget pas nonton, terus dia bilang aku kayak ngelihat diri aku sendiri. Nah jadi dari situ kita tenang, berarti alhamdulillah aku sudah tepat meraninnya, dan film ini udah bisa nyampe karena orang yang penyintas bipolar sendiri udah nge-review, udah ngasih kita masukan yang akhirnya ya udah bakal tayang tanggal 3 Februari ini gitu. Jadi banyak banget yang kita libatkan gitu, psikolog, Bipolar Care Indonesia, yang akhirnya membuat kita juga ngelihat wah penting banget nih kita menjaga kesehatan mental, yang akhirnya ya menyamakan visi kita gitu. Oke. Wow, menarik banget ya berarti untuk film ini. Nah, kalau Umay ini berarti debut pertama kamu sebagai untuk membuat sebuah film ya? Kalau film panjang iya, ini debut penyutradaraan film panjang aku. Tapi kalau buat
aku sebelumnya udah dari 2015 itu pernah ngerjain beberapa film pendek di YouTube. Dan ya emang ini sih juga bentuk nekatnya Prilly dan dan salah dua eksekutif produser kita, Kak Gilang dan Kak Shandy, yang mempercayai, yang apa ya, punya kemauan untuk mempercayai project sebesar dan seberat ini isunya kepada anak. Waktu itu gue masih 19 tahun, kepada anak 19 tahun yang baru ngerjain short movie di YouTube. Jadi kayak ini kesempatan yang gak bakal datang lagi mungkin kalau misalkan nggak kemarin gue nekat juga. Jadi ya makanya seneng banget sih bisa dapat kesempatan menyuarakan gitu, karena mungkin ya kita seneng ya film Kukira Kau Rumah itu bisa masuk 30 seleksi awal FFI, atau kita bisa Asian Premier di JAV, atau kita bisa masuk nominasi di FFI. Tapi buat gue yang lebih seneng lagi ketika forum group discussion sama orang bipolar care Indonesia dan mereka ngerasa mereka relate sama ceritanya gitu. Jadi yang lebih penting daripada penghargaan itu semua sih adalah kita bisa menjadi megafon. Ya, kita bisa menjadi megafon, kita bisa mengamplify isu yang mau kita bawa kepada orang-orang sih. Jadi ya gue bersyukur banget atas hal itu. Ya. Menarik sih. Nah, kalau untuk Prilly sendiri, ini project produsen pertama kamu atau gimana? Yes. Jadi sama-sama sama Umay pertama ya. Umay pertama mendirect film panjang, aku juga pertama memproduce film gitu. Jadi ini pertama kalinya di belakang layar sekalian main juga gitu di depan layar. Jadi bebannya tuh luar biasa, harus ngurusin belakang layar tapi harus mikirin depan layar juga. Kayak misalnya kalau habis syuting pemain-pemain pulang, aku evaluasi produksi dulu sama kru-kru dan sama tim gitu. Terus gimana kita mengelola budget, strategi marketing dan semuanya. Tapi itu kan sebenarnya sudah menjadi pekerjaan aku cuma di bisnis gitu kan. Aku nggak pernah di film sebelumnya. Cuma di bisnis aku udah di belakang layar juga gitu. Jadi sebenarnya it's kind of the same thing. Cuma bedanya produser kan kita membawa produknya itu kan karya ya. Produknya karya, tontonan yang membawa pesan. Jadi ya tantangan yang luar biasa juga buat aku, tapi juga di project pertama ini kita udah sangat bersyukur karena banyak banget pintu yang terbuka buat kita, kayak yang tadi disebutin sama Umay. Ya pertama kalinya aku bisa filmnya ada di 30 seleksi awal FFI, sebelumnya nggak pernah. Terus juga bisa ke festival JAV ditayangin di sana, sebelumnya nggak pernah sama sekali gitu. Pas ngeproduserin sendiri pertama kali malah kebuka pintu-pintu itu yang tadinya aku tidak pernah nyangka akan ada. Dan lucunya di JAV itu kita berdua sama-sama kayak ngobrol, gila ya, maksudnya kita bisa masuk sini loh gitu. Terus datang ketemu sama orang-orang yang emang mau nonton dan membahas film kita gitu. Maksudnya ya itu pengalaman yang luar biasa sih maksudnya. Iya, itu deg-degannya gila sih, karena yang nonton bukan deg-degan yang biasanya Prilly pernah alami ya. Iya, karena yang nonton di JAV itu kan target marketnya beda nih sama bioskop kan. Karena itu kan emang festival, jadi orang datang ke situ memang orang-orang yang pecinta film gitu, yang emang pengen nonton film gitu. Jadi pas aku lumayan agak gemeteran juga pas di depan waktunya sesi tanya jawab, karena kalau di JAV kan ada sesi kita membedah gitu kan dan tanya jawab gitu. Sesuatu yang nggak pernah kita rasain sebelumnya. Sesuatu yang nggak pernah kita rasain. Biasanya kalau promo, ya udah foto. Di promo preskon gitu ya. Iya, biasanya promo foto gitu kan. Tapi ini beneran orang tuh nanya, kenapa gini? Jadi kita bener-bener wow, kayak kita harus menyiapkan jawaban secara teknis, Umay pastinya kan kalau secara teknis, terus secara isu aku sebagai produser. Jadi benar-benar itu pengalaman yang luar biasa untuk kita, dan ya aku senang banget lah sama Umay, kita sama-sama dari nol dan sama-sama bisa membuka banyak pintu lewat film Kukira Kau Rumah gitu. Menarik sih.